Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dari kelompok 1 sesi 1 akan mempresentasikan materi otomatisasi industri 4.0 dan masyarakat ekonomi ASEAN. Pengertian revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak utama, dan memproses revolusi industri ini harus menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0: 1. Internet of Things, 2. Big Data, 3. Augmented Reality, 4. Cyber Security, 5. Artificial Intelligence, 6. Additive Manufacturing, 7. Integrated System, 8. Cloud Computing. Dampak dari revolusi industri 4.0. 1. Dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. 2. Dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. 3. Dampak pada bidang ekonomi. Dampak era revolusi industri 4.0 yang berakhir adalah di bidang ekonomi. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0, seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Materi kedua adalah tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Adalah organisasi hasil kesepakatan dari negara-negara ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah kesepakatan pasar tunggal untuk menyaingi tingkat ekonomi di wilayah Asia lainnya dan menarik para inspektor untuk mengembangkan usahanya di kawasan ASEAN. Tujuan MEA: 1. Pasar dan basis produksi tunggal. 2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. 3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. 4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Pengaruh MEA dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif: meningkatnya komoditas ekspor produk dalam negeri ke negara ASEAN lainnya atau ke negara di luar ASEAN, memudahkan investor untuk melakukan kegiatan bisnisnya di wilayah negara-negara ASEAN, meningkatnya kualitas dan keterampilan para tenaga kerja di wilayah ASEAN. Dampak negatif: meningkatnya persaingan produk atau jasa di dalam negeri dan di luar negeri, penyalahgunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatnya persaingan antar tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kami akhiri. Wassalamualaikum